para pembelajar, mari kita melihat apa bentuk-bentuk dari konflik sosial. Sudah bisa dipahami ya? Kita akan melihat banyak bentuk-bentuk konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, para pembelajar berarti perlu terus menggali literasi yang ada, karena luar biasa kita akan bisa melihat berbagai bentuk ya dari konflik sosial ini. Yang pertama kita akan melihat ditinjau dari sifat. Ya, pertama ada destruktif ini, konflik destruktif. Apa yang dimaksud dengan konflik destruktif? Ini adalah suatu konflik yang terjadi karena adanya perasaan kurang senang ya, ada benci, bahkan dendam ya dari individu atau kelompok kepada pihak lain ya, sehingga ini bisa melahirkan ya konflik fisik, bisa membuat hilangnya harta benda dan nyawa ya. Destruktif itu mengarah kepada hal-hal yang merusak ya, merusak. Itu adalah pengertian dari konflik destruktif. Nah, kemudian kita akan melihat apa yang dimaksud dengan konflik fungsional ya. Konflik fungsional ini adalah konflik yang biasa disebut dengan konstruktif ya, jadi membangun ya. Konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pemahaman individu atau kelompok saat menghadapi permasalahan yang terjadi ya. Ini dapat menimbulkan konsekuensi dari berbagai pemahaman ya, melahirkan konsekuensi dari berbagai pemahaman di sini, dan akhirnya menciptakan sebuah perbaikan ya. Karena fungsional sini konstruktif ini melahirkan perbaikan-perbaikan, memberikan nilai positif ya, kemudian pada pengembangan organisasi ya atau komunitas yang ada. Jadi biasanya berupa kritik-kritik yang membangun. Karena adanya perbedaan tadi, ada kritik-kritik yang membangun dalam perbedaan pemahaman, sehingga kritik yang membangun ini ditanggapi dengan positif dan akhirnya melahirkan satu yang bersifat fungsional ya, sehingga ada perbaikan-perbaikan seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita melihat dari arah ya, dari arahnya konflik ini ada dimaksud adalah konflik vertikal dan konflik horizontal. Apa yang dimaksud dengan konflik vertikal? Nah, tadi kita bisa melihat ada konflik yang disebabkan oleh perbedaan golongan ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada masyarakat itu terbagi-bagi secara vertikal ya, ada secara horizontal ya, dibedakan golongan-golongan itu di dalam pembelajaran kalian tentang stratifikasi, kalian sudah tahu. Nah, konflik vertikal itu terjadi di antara komponen-komponen masyarakat yang memiliki status yang tidak sama ya dalam suatu organisasi. Jadi misalnya di suatu perusahaan ya, antara karyawan dengan pimpinan, rakyat misalnya dengan pemerintah ya. Jadi di sebuah perusahaan misalnya ada demo misalnya atau protes untuk minta kenaikan upah kepada pimpinan perusahaan. Jikalau itu terjadi, ini tergolong kepada konflik vertikal. Bisa juga antara rakyat dengan pemerintah. Kemudian kita lihat yang berikut adalah konflik horizontal. Nah, horizontal ini, jadi tadi yang disebut faktor penyebab dari konflik salah satunya perbedaan golongan ya. Perbedaan golongan itu bisa berkaitan dengan hal-hal yang bersifat